Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Juni 2024 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam dunia yang penuh dengan informasi ini, kita kadangkali kesulitan untuk percaya kepada berita apa dan juga bingung untuk percaya kepada siapa. Seperti yang diuraikan dalam Injil hari ini, yang diambil dari Matius 7 ayat 15 hingga 20. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Zaman kemudahan menyebarkan dan menerima informasi seperti sekarang ini membuat kabar dan berita begitu cepat tersebar. Jangankan berita, orang pun bisa cepat terkenal, bisa cepat tersohor pula. Bedanya ialah orang yang tersohor itu dikenal karena perangai dan hasil perbuatannya ke arah yang tidak baik serta merugikan sesama. Sedangkan orang yang terkenal itu umumnya karena ia telah menghasilkan sesuatu yang baik. Mendompleng ke atas kemudahan menyebarkan berita, banyak orang yang kesehatan jiwanya diragukan punya semacam hobi yang aneh tapi nyata, yakni mereka itu gemar membuat orang lain menjadi takut. Ya, sepertinya ada semacam sadisme pada orang-orang tersebut yang wujudnya adalah rasa senang ketika melihat orang lain menjadi cemas dan tegang ketika mereka berhasil dibuat takut. Marilah kita baca apa yang dinubuatkan dalam Alkitab tentang keadaan ini, yakni 2 Timotius 4 ayat
3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa menilai dan mengukur apa yang orang-orang dan media sosial sampaikan kepada diri kita? Cukup banyak orang tanpa memakai pikiran yang sehat dan nalar yang cerdas, begitu saja menerima dan percaya kepada apa yang sedang ramai digosipkan dan diviralkan itu. Bukankah Anda dan saya itu adalah bagian dari tubuh Kristus yang nama lainnya ialah gereja? Lebih condongkah telinga kita kepada dunia daripada kepada gereja? Ke arah manakah lebih sering Anda sendengkan telinga Anda? Ke gereja dan para gembala yang baik, atau ke dunia? Saudara, kalau berbicara tentang rasa damai, siapakah yang lebih bisa membuat kita merasa damai di hati? Dunia atau gereja? Atau mungkinkah kita ini sudah sedemikian terjual kepada dunia, sehingga gereja dan peran gereja sangat minim dan mungkin hanya embel-embel belaka? Hari ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita cara yang jitu untuk menentukan ke arah mana sebaiknya telinga kita disendengkan. Tuhan memberikan kepada kita suatu cara yang amat jitu agar kita tidak salah pilih. Kita tidak salah pilih siapa yang harus kita ikuti agar menjadi panutan kita. Karena itu, jangan terlalu terkesan dengan penampilan atau kata-kata orang, tetapi selidiki dan cari tahulah bagaimana kehidupan sehari-hari calon panutan kita. Apakah keluarga mereka stabil? Apakah anak-anak mereka sopan dan takwa kepada Tuhan? Apakah mereka terlibat dalam aborsi, alkohol, dan narkoba? Mungkin juga mereka terlibat di dalam judi. Apakah mereka senantiasa siap melayani meskipun hari sudah malam dan hujan pula? Apakah mereka bergaul dan berbisnis dengan orang-orang terhormat? Apakah mereka menjadi kuat dan kaya karena pandai menyogok dan menyuap petugas? Apakah mereka siap membantu agar semakin banyak orang kenal
akan Yesus Kristus? Jangan salah menilai, saudaraku. Mungkin saja kita salah menyimpulkan seseorang sebagai kurang hebat, kurang berwibawa, kurang gagah dan pandai. Padahal mereka itu sebenarnya memiliki keluarga yang amat harmonis, anak-anak yang sopan dan dekat dengan kegiatan gereja. Mereka juga murah hati, sopan santun, dan rendah hati. Marilah kita mulai berusaha menemukan buah-buah yang baik dari sesama kita. Karena hanya dengan cara itu kita bisa pastikan bahwa mereka layak menjadi teman dan panutan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Juni 2024. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.